Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang saya hormati para sepuh lingkungan Masjid At-Taubah, yang saya hormati Bapak Amri selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khotib selaku Imam Tetap dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan cucuran rahmatnya dan keberkahannya untuk mereka. Tidak lupa hadirin jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah, yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran baik secara langsung ataupun tidak langsung. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat dohir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang dan contoh yang patut kita ambil di dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah Masjid At-Taubah yang saya cintai, ini masalah minyak goreng rame ya Pak ya. Minyak goreng rame. Terus mestinya ucapan-ucapan itu ada tempatnya Pak. Jadi kalau penguasa itu ya memang menjadi tanggung jawabnya. Jangan nyalahin emak-emak gitu ya. Masa emak-emak yang disalahkan? Mestinya caranya nggak begitu. Mestinya caranya itu colek gitu ya, colek orang alim gitu ya. Tolong sampaikan gitu kepada orang lain, jangan ngomong dia yang ngomong. Sama dengan ini Pak, sebenarnya kayak orang alim gitu Pak ya, ngaku alim. Kira-kira tanggapannya gimana? Sombong gitu kan Pak ya. Sombong. Tapi kalau orang lain yang bilang alim itu nggak masalah. Begitu juga masalah yang ada di negara, pengelola negara kok sampai ngomong ya mepes aja lah, direbus aja lah. Itu berarti nggak tanggung jawab itu. Nggak tanggung jawab. Emang deblok mesti dibakar. Nah itulah ucapan itu sama-sama ucapan, tetapi ketika keluar dari siapa, nah itu menjadi makna yang berbeda. Ya, menjadi makna yang berbeda. Sama kalau ada orang ada orang menceritakan kebaikan jamaah gitu ya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau jamaah kok menceritakan kebaikannya diri sendiri, nah itu nggak bagus. Ya jadi inilah ucapan itu memang
harus ada pada tempatnya ya, harus sesuai. Ya itulah keadaan di kita. Mari kita teruskan kaji kita, yaitu masih surah Al-Qasas ayat ke-78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu min anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون فأرجعنا إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق
وَكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لولا أمن الله علينا لخسف بنا وَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Sadaqallahul azim. Nih sebentar lagi Ramadan ya Pak ya. Ini ada beberapa hal orang itu rugi ketika datangnya Ramadan. Yang pertama, jelas-jelas dia itu tidak puasa, itu rugi banget ya Pak ya. Ya kalau penyebab diperbolehkannya tidak berpuasa itu ada beberapa hal, itu nggak ada masalah. Umpamanya sakit, bepergian jauh, terus lagi hamil, lagi menyusui, lagi menstruasi, nah itu nggak ada masalah. Kalau dia itu tidak puasa, itu nggak ada kodoknya Pak. Kalau sengaja nggak puasa nggak ada kodoknya. Saya nggak puasa sekarang, nanti setelah Ramadan kita kodok, nggak ada. Tobat kodoknya. Jadi dosa besar. Jadi itu dosa, nggak boleh, enggak. Ini kadang-kadang ada orang yang meremehkan, ya udah nanti ajalah. Nah itu nggak benar. Jadi orang yang batal ataupun niat nggak puasa tanpa alasan itu nggak ada kodoknya. Ya, karena memang harus dilaksanakan. Nah ini, ya jadi orang yang rugi itu adalah orang yang tidak berpuasa. Nanti ada lagi, yaitu orang yang tidak mau melaksanakan sholat berjamaah. Ya ini juga rugi. Nanti di sana itu dijelaskan lebih-lebih sholat isya dan subuh. Nah ini sangat dianjurkan untuk berjamaah pada waktu-waktu tersebut. Berjamaahnya itu di mana? Di masjid, bukan di rumah. Jadi disuruhnya itu ke masjid, bukan di rumah. Nah ini suruhannya. Terus orang yang rugi lagi, orang yang tidak mau ngaji, orang yang tidak mau baca Quran. Nah ini rugi. Kenapa mereka itu dianggap rugi? Karena di bulan Ramadan itu pahalanya semuanya dilipat gandakan, Pak. Sholat sunnah itu kayak sholat wajib pahalanya. Jadi sholat sunnah itu tetap di bawah sholat wajib. Jangan suka dibalik-balik ya Pak ya. Kalau ada hajat, kalau ada keinginan, tahajud gitu ya. Kalau nggak ada keinginan, sholat 5 waktu kadang-kadang bolong-bolong. Nah, nggak benar. Berdoa yang paling mustajab ya setelah sholat wajib. Jangan dibalik-balik. Ini kadang-kadang ada orang yang suka kebalik-balik gitu ya. Saya kalau ada keinginan sholat tahajud setiap malam, maka saya pun dikabulkan oleh Allah permintaannya. Sementara sholat wajibnya bolong-bolong. Nah ini nggak bener. Ya jadi sholat sunnah kayak sholat wajib. Sholat wajib itu dilipat gandakan pahalanya dalam satu hadis itu sampai 70 kali lipat. Dan bahkan ada yang menyatakan tak terhingga. Jadi tak terhingga itu udah luar biasa pahalanya itu.
Nah ini, ya jadi menghadapi bulan Ramadan dengan sikap senang itu artinya kita siap-siap untuk beribadah, siap-siap untuk mengabdi kepada Allah. Jadi itulah yang dianjurkan, diperintahkan, termasuk orang-orang yang rugi itu. Ya kalau orang yang bermaksiat ya lebih parah. Kalau ada orang bulan Ramadan kok nenggak botol, nenggak homer gitu ya, arak. Ini juga yang tidak bakalan sudah diancam. Orang yang tidak bakalan dapat hidayah yaitu orang yang pada bulan Ramadan selalu mabok-mabokan. Wa mudminu khamrin, orang yang melanggengkan minum arak. Nah, itu sudah diancam tidak bakalan memperoleh hidayah dari Allah. Na'udzubillah. Ya, jangan sampai. Yuk, kita teruskan kaji kita. Ini ada kaitannya yang sebelumnya dinyatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi ketika kita ini mencari kehidupan akhirat, jangan lupa dengan kehidupan duniawi. Jadi diutamakan itu adalah kehidupan akhiratnya. Artinya kehidupan akhirat itu kehidupan yang lebih lama. Jadi ketika kita itu ingin hidup yang sebenarnya, itu mengutamakan yang paling panjang, Pak. Jadi akhirat itu jangan diartikan titik akhir nanti di sorga dan neraka, bukan itu. Akhirat itu jangka panjang. Nah, itu yang dimaksud. Dunia itu artinya dana. Dana itu dekat. Ya, jadi jangan diartikan akhirat itu hanya nanti di akhirat ada surga dan neraka saja, bukan itu saja. Yang namanya akhirat itu di penghujung-penghujung. Di penghujung-penghujung. Habis sholat, kita masih sholat enggak? Karena sholat itu perintahnya aqimus sholat. Jadi ketika kita itu habis sholat, tetap kita harus ada jiwa sholatnya. Kita menghadap Allah, kita dipantau oleh Allah. Nah itu, jadi suruh ditegakkan, bukan dikerjakan. Nah inilah sholat itu diperintahkan bukan sekedar dikerjakan. Perintahnya tuh bukan if'al, bukan i'mal, tetapi aqimus sholat. Dirikan sholat. Dirikan sholat itu selalu menegakkan sholat. Jadi menegakkan sholat itu kalau di luar ruhnya sholat, yaitu kita itu menghadap Allah. Kita itu dipantau oleh Allah. Kita itu di sana untuk menerjemahkan komunikasi kita dengan Allah. Allah tetap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah yang aku sembah Allah, engkaulah yang aku minta pertolongan. Nah ini sholat di luar. Jadi jangan diartikan sholat itu hanya ketika ada di masjid, tetapi di luar. Aqimus sholat. Makanya sholat itu nerimanya enggak kayak perintah yang lain, Pak. Kalau perintah yang lain cukup difirmankan oleh Allah. Kalau sholat itu Nabi dipanggil. Nabi dipanggil dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Oleh karena itu kira-kira kalau ada orang yang diperintah pakai lisan saja, nitip. Terus kalau ada orang yang dipanggil, tolong dipanggil oleh Tuhan, kamu ada keperluan tuh gitu. Nah ini beda sekali. Oleh karena itu sholat pun demikian. Jadi perintah Allah itu melalui yang begitu menunjukkan kekuasaan Allah. Dari subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi ini sekalian Isra Mi'raj ya Pak ya. Jadi sampai jam 8, mau Pak? Siap. Ya, jadi kalau kita perhatikan Isra Mi'raj itu adalah Isra itu perjalanan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa, ya, di sana itu ada tempatnya
bahkan diabadikan, itu ada tempat, sampai ke Sidratul Muntaha. Nah di sana ada 2 tahapan kalau ke atas. Jadi kalau ke atas itu ada sampai Rafil Mustawa. Nah itu yang disebut ujungnya langit ya, nanti ke langit 7. Nah di situ malaikat nggak mau sampai ke atas. Nah ke Sidratul Muntaha ini baru Nabi sendirian menghadap Allah. Jadi kalau diklasifikasikan Pak ya, kalau diperiodisasikan, kalau dibagi-bagi, itu Isra itu perjalanan sebagai manusia. Kalau di dalam dunia tasawuf namanya nasut, sifat kemanusiaan, nasut. Jadi sifat kemanusiaan. Makanya perjalanan Isra itu di sana ada yang baik, ada yang buruk. Itulah umat Muhammad itu seperti itu. Jadi ada orang yang mencakar-cakar mukanya. Di sana Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Hai Jibril, siapa dia?" Dia adalah orang yang suka mengolok-olok orang lain, mencaci orang lain, menggunjing orang lain, maka mukanya dicakar-cakar terus. Nah itu. Na'udzubillah. Ini zaman medsos itu luar biasa. Orang itu mencaci maki, bahkan orang alim dicaci maki, dibilang kadrun, macam-macam. Na'udzubillah. Nah orang yang seperti itu di akhirat, padahal dia muslim, maka dia pun mencakar-cakar mukanya, terus berganti-ganti terus. Nanti kalau kita lihat lagi, ada perjalanan Rasulullah di sana muncul, ada sapi banteng yang keluar dari lubang semut. Terus ketika itu juga dia masuk lagi, nah di situ dia tidak mampu. Itu apa ya Jibril? Kata Jibril, itu perumpamaan. Kalau ucapan itu akan keluar dan tidak bisa kembali lagi. Makanya hati-hati. Nah ini, nanti ada lagi perjalanan di sana. Rasulullah menemui aroma yang harum, aroma yang luar biasa. Ketika itu Muhammad Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Apa ini Jibril? Aroma apa ini?" "Oh, ini aroma Masitoh yang mempertahankan akidahnya di hadapan penguasa yang zalim, penguasa yang mengaku sebagai Tuhan, dia tetap mempertahankan akidahnya. Sampai anak-anaknya pun dia harus menjebur di dalam kobakan, di dalam bejana yang di dalamnya itu api. Timah yang ada di dalamnya. Nah, disitulah dia jebur. Bahkan ketika mau menjebur, dia nengok kepada anaknya. Karena apa? Anakku tidak bersalah. Anakku tidak ada apa-apanya dengan hubungan dia, tapi harus dijeburkan. Maka si anak bilang, "Hai ibuku, di sana bukan api, di sana bukan timah yang mendidih, tapi di sana ada sorga yang telah menanti." Nah inilah orang yang mempertahankan akidah. Itu ujiannya di dunia itu beratnya luar biasa. Kelihatannya orang yang mempertahankan akidah itu kayaknya itu aneh gitu. Kayaknya aneh. Nah inilah perjalanan Isra. Karena perjalanan sifatnya manusiawi, makanya di sana itu banyak pembelajaran bagi kita. Kalau ngomong hati-hati, jangan suka mencaci orang, jangan pertahankan akidah yang benar. Nah ini perjalanan Isra. Nanti ada lagi perjalanan malakut. Malakut itu sebangsa malaikat. Ya, sebangsa malaikat. Makanya di dalam beberapa periwayatan Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi. Ya saya kira yang namanya perjalanan ini adalah perjalanan spiritual. Semua para nabi itu mengalami. Jadi Nabi Musa dia harus bertemu dengan Allah. Disebutnya wa kallamallahu Musa taklima. Itu pengalaman yang luar biasa. Bagaimana Allah itu berdialog dengan Musa. Begitu juga Ibrahim. Dia harus berada di dalam api,
Padahal api itu membara, tetapi bagi Ibrahim api itu tidak ada apa-apanya. Itu perjalanan yang spiritual, perjalanan yang kadang-kadang tidak masuk akal. Nah, inilah perjalanan Isra dan Mi'raj. Jadi disitulah Nabi Muhammad itu bertemu dengan berbagai para nabi yang ada, ya dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, beliau itu bertemu. Ini pengalaman spiritual. Enggak usah ditanyakan, Rasul kan jasadi. Oh, enggak. Allah nyatakan subhanalladzi asra bi abdi. Dua-duanya, roh dan jasadnya itu beliau jalan. Yang menjalankan bukan Rasul yang jalan sendiri. Itu kehendak Allah. Kalau kehendak Allah, kita dari tiada menjadi ada. Nah, ini kekuasaan Allah. Makanya kalau Allah berkehendak, tidak ada yang bisa menyetop. Kalau Allah sudah melarang, tidak ada yang bisa untuk meneruskan. Jadi inilah alam malakut. Nanti yang tertinggi, ini nggak apa-apa Pak ya, belajar tasawuf. Lahut itu sifat ketuhanan. Jadi ketika dia itu menghadap Allah, nah di sana itu komunikasi yang diabadikan di dalam sholat tahiyat itu Pak, itu komunikasi antara Nabi Muhammad dengan Allah. Allah nyatakan assalamu alayka ayyuhan nabi, gitu kan? Sampai datang ke Sidratul Muntaha, maka Allah nyatakan selamat atas engkau hai Nabi. Dan perlu diketahui, di dalam Al-Quran Allah ketika memanggil para nabi itu memanggil namanya. Tapi kalau Allah memanggil Rasul, memanggil Muhammad, bukan namanya. Itu dengan ayyuhan nabi, ayyuhar rasul. Ini menunjukkan kedekatan Allah dengan Nabi Muhammad. Jadi begitu Allah itu sayangnya, itu manggilnya itu dengan labelnya. Sama kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah memanggil anaknya yang paling disayangi, itu biasanya bontot kalau dia itu terakhir. Kalau dia itu laki-laki kasep gitu, panggilannya begitu kan Pak ya? Bukan namanya kan? Nah iya, kalau cewek gelis gitu, itu panggilan seperti itu panggilan sayang. Muhammad Rasulullah pun demikian, dipanggil oleh Nabi, oleh Allah dengan panggilan ayyuhan nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Dijawab oleh Nabi, assalamu alayna wa ala ibadikas shalihin. Inilah Muhammad Rasulullah. Ketika diberikan ucapan selamat, dia ungkapkan selamat juga atas hamba-hambamu ya Allah yang soleh-soleh, yang mau mengabdi, yang meminta hanya kepadamu ya Allah, yang selalu minta agar bimbingan yang lurus. Nah inilah perjalanan Isra Mi'raj. Ya, jadi disebut di sana itu ada klasifikasinya, itu ada 3 sifat kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang ada yang baik, ada yang buruk. Nanti Nabi Muhammad perjalanan dengan alam malakut, di sana itu alam-alam yang di zaman-zaman dahulu Nabi Muhammad dipertemukan dengan para nabi yang sebelumnya. Dan begitu juga di alam lahut yang tertinggi, Allah itu bertemu dengan Muhammad Rasulullah ketemu dengan Allah. Allah panggil tidak dengan namanya, tetapi dengan nama kasih sayang. Nama kesayangan Allah kepada Muhammad dengan ayyuhan nabi dan seterusnya. Nah inilah. Ya, ini ada kaitannya nanti bulan Ramadan ya Pak ya. Bulan Ramadan itu adalah bulan spiritual, bulan pendekatan diri kepada Allah. Ini diumpamakan begini Pak. Kalau diumpamakan, kalau kita ini kan santapannya itu ada santapan rohani, ada santapan materi ya Pak ya, makanan gitu. Nah, kalau diumpamakan begini, kalau manusia yakin akan memilih santapan rohani, ya, santapan rohani itu akan dipilih, akan diutamakan, artinya disiapkan benar gitu. Ini ada perumpamaan begini Pak, ada kambing, disediakan rumput yang hijau,
Terus disodorkan juga emas berlian di sampingnya. Kira-kira kalau kambing itu milihnya yang mana, Pak? Rumput ya, Pak ya? Rumput ya? Bukan milih itu ya? Emas bukan ya? Coba kalau kambing itu ngerti emas itu lebih berharga, maka dia ambil emas, bisa untuk ditukar dengan rumput akan berapa bulan gitu kan. Jadi kalau ada orang terus bulan Ramadan datang, terus kok masih milihnya kehidupan duniawi, berarti kambing, Mbak. Mau dibilang kambing? Jangan mau. Kita manusia ya, siap-siap untuk berpuasa ya Pak ya. Ya karena Nabi bersabda sumu tasihu gitu kan ya. Berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat. Ayo kita teruskan kaji kita. Qala innama utitu ala ilmin indi awalam ya'lam anna allaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Qala, ini yang berkata itu si Qarun ya. Jadi kalau Qarun ketika dinasehatin, "Hai Qarun, kamu itu harus dua-duanya. Jangan kehidupan duniawi saja. Hai Qarun, makanya berilah infak, berilah untuk orang-orang yang berhak." Maka dia itu menyatakan qala, maka dia berkata, "Innama utituhu ala ilmin indi." Bahwa aku ini diberikan harta atas pengetahuan yang ada pada diriku. Nah ini kesombongan Fir'aun ya, kesombongan dari Qarun. Yang kenyataannya Qarun itu dulu sudah memintanya itu juga meminta melalui doa Nabi Musa. Namun demikian setelah dia kaya dengan menyatakan, "Oh enggak, ini dasarnya adalah karena usahaku, karena pengetahuanku yang ada pada diriku, maka aku bisa memperoleh kekayaan yang banyak." Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablih. Nah, ini ada pertanyaan. Awalam ya'lam, apakah tidak mengetahui annallaha, bahwa sungguhnya Allah qad ahlaka min qablih, telah mencelakakan, telah membinasakan orang-orang yang sebelumnya. Minal quruni man huwa asaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Dari periodisasi demi periodisasi yang mereka itu lebih kuat. Ya, lebih kuat, lebih gagah. Dan mereka itu kelompoknya juga lebih banyak. Nah ini, ya jadi Allah sudah memperingatkan, "Hai Qarun, kamu itu disuruh untuk ada rasa empatinya kepada orang yang berada di sekitarnya." Namun dia mengaku bahwa ini dasarnya pengetahuan saya sendiri. Ini adalah usaha saya sendiri. Maka diingatkan, Qarun, bahwa banyak orang-orang yang lebih kuat dari kalian, orang yang lebih pandai daripada kalian, semuanya itu dibinasakan oleh Allah. Nah ini maksudnya seperti itu. Dan mereka juga mempunyai kelompok yang banyak juga dihancurkan. Ya karena apa? Karena mereka itu orang-orang dinyatakan di sini wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Sudah nggak usah tanya bagaimana mereka itu dosa-dosanya yang sangat banyak. Ya jadi sering saya sampaikan bahwa penguasa-penguasa zaman dahulu itu ketika hancur itu yang menunjukkan adanya moralitas yang hancur. Ya, moralitas yang hancur. Buktinya apa? Buktinya itu pada benda-benda peninggalannya. Kalau orang-orang zaman dulu suka dengan pahatan di akhir penghujung kekuasaannya itu yang porno-porno. Itu menunjukkan otaknya udah rusak. Itu menunjukkan bahwa harga diri manusia itu diobral dalam bentuk patung-patung yang dimunculkan, yang semestinya ditutupi, yang semestinya dirahasiakan, tapi dipamerkan. Makanya hancur. Nah ini, ya jadi tanda-tanda suatu negara itu akan hancur, yaitu mereka yang berkuasa itu tidak lagi menghiraukan rakyat kecil. Mereka bersenang-senang dengan kekayaannya. Mereka bersenang-senang berdansa-dansi
dengan orang-orang yang kelompoknya sendiri. Nah, ini orang yang membuat kelompok-kelompok sendiri itu artinya membiarkan kelompok-kelompok lain juga muncul. Kalau dia itu hanya terhadap dirinya sendiri. Makanya dalam Islam itu jelas, orang-orang yang kaya disuruh memberikan infak, disuruh berzakat, disuruh bersedekah. Apa? Likaila dulatan alal agniya. Agar kekayaan itu tidak mutar-mutar hanya di sekitar orang kaya. Orang-orang sekitarnya itu ada hak. Bahkan dinyatakan ada hak lisa'il wal marhum. Ada orang-orang yang jompo, orang-orang yang sudah tidak punya, tidak bisa apa-apa. Nah, itu menjadi ada hak dari kekayaan mereka. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laitalana misla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin azim. Fakharaja ala qaumihi, maka dia pun datang di suatu kelompok kaumnya fi zinati dengan perhiasannya. Ya kayak orang-orang sekarang ya Pak ya, ada istilah crazy rich ya, orang kaya gila. Nah itu Qarun itu sudah ada dari dulu. Dia keluar dengan kekayaannya. Qala alladzina yuridunal hayatad dunya. Orang yang melihat karena orang yang menghendaki kehidupan dunia, ya laitalana mislama utiya Qarun. Waduh, andaikan saya ini diberikan kekayaan kayak Qarun gitu. Andaikan saya ini diberikan kekayaan kayak pejabat-pejabat yang kekayaannya triliunan, kira-kira seperti itu. Nah ini ada pengandian-pengandian seperti itu. Innahu ladzu hazzin azim, bahwa sungguhnya dia itu sudah keterlaluan, sudah pada batas yang sangat-sangat keterlaluan. Jadi memamerkan itu tidak tanggung-tanggung gitu ya. Ya kemarin saya sampaikan, kuncinya saja itu harus dibawa oleh orang-orang yang kuat. Dalam satu riwayat itu harus 10 orang. Bayangkan gemboknya saja itu seperti itu. Ya, orang sekarang nggak ada ya. Ya karena pakainya ATM Pak. ATM. Kalau sekarang dikantongin kayaan ya. Nah itu. Wa qala allazi utul ilma wailakum sawabullahi khairul liman aman wa amila shalihan wa la yulaqaha illa sabirun. Wa qala alladzina utul ilma, dan orang-orang yang memperoleh ilmu itu berkata, wailakum, celaka engkau. Nah ini kalau orang yang berpengetahuan, orang yang dekat dengan Allah, maka ukurannya itu adalah serba Allah. Serba kehidupan yang lebih spiritual. Ketika orang itu melihat kekayaannya yang mumbrah-mumbruh yang seperti itu hanya untuk pamer, maka dinyatakan wailakum. Ya celakalah engkau. Sawabullah, upah Allah, pahala Allah itu khairun, itu lebih baik. Liman amana, bagi orang yang beriman. Wa amila sholihan, dan berbuat kebaikan. Wala yulaqaha illa sabirin, dan tidaklah dipertemukannya kecuali orang-orang yang sabar. Nah ini ya, jadi orang yang berilmu juga disertai dengan kesabaran, maka dia akan merasakan nikmat yang sesungguhnya. Ya kan? Kalau kenikmatan duniawi ini kan hanya angan-angan Pak. Orang kepengin jadi lurah, nanti setelah jadi lurah ya udah habis, paling mantan lurah gitu kan Pak ya. Iya, jadi menteri ya paling mantan menteri, udah menjadi biasa, udah hal-hal itu cuma angan-angan. Oh hebat, tapi nanti akan kembali lagi. Nah ini yang harus diperhatikan, bahwa kehidupan yang hakikat adalah kehidupan yang ruhani. Yang ruhani itu yang seperti apa sih Pak? Bapak mau ke masjid, Bapak mau jamaah, Bapak mau saum, Bapak mau bersedekah, Bapak mau berinfak, Bapak mau segala-galanya yang urusan sandarkan karena Allah, itulah
kehidupan ruhani. Fa khasabna bihi wa bidarihil ardh fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Fa khasabna bihi wa bidarihil ardh, maka aku tenggelamkan dia, kekayaannya juga dengan rumah-rumahnya di dalam perut bumi. Fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah, tidak ada lagi yang bisa menolongnya ketika si Qarun itu ditenggelamkan dengan rumah-rumahnya. Ini sebenarnya rumah-rumah Qarun itu banyak, Pak. Tapi yang ada sisanya dalam satu riwayat, yaitu ketika dia miskin. Ketika dia miskin, itulah diabadikan. Ini rumah Qarun, seperti ini. Nah ini artinya apa? Bahwa kekayaan itu tidak ada artinya. Dan disitulah diabadikan bahwa dia itu adalah yang dulunya itu orang kere, ya. Setelah dia itu dekat dengan orang ahli ibadah, dengan Nabi Musa, terus dia minta doakan, kaya raya tapi sombong, maka ditenggelamkan kekayaannya. Wa ma kana minal muntasirin, dan dia tidak ada lagi yang menolong. Wa asba'al ladzina tamannau makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula amanna Allahu alaina laqasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Wa asbahal ladzina tamannau, dan jadilah orang-orang yang dulunya itu andaikan saya seperti Qarun gitu kan. Dia melihat, wah serba enak jadi orang kaya, kemana-mana dia tinggal ngomong, tinggal bilang, mau kemana tinggal jalan, seperti itu. Nah, terus setelah itu dia melihat orang-orang yang menyaksikan kepada Qarun, maka dia menyatakan wa ka'annallaha yabsutur rizqa liman yasha. Oh iya, Allah itu sesungguhnya memberikan rizki kepada yang Allah kehendaki. Min ibadihi, dari hambanya, wa yaqdir, dan menjadi suatu ketentuan. Andaikan saya ini seperti Qarun, kira-kira seperti itu. Aku diberikan kenikmatan, kekayaan yang banyak seperti itu, mungkin saya itu akan lupa Allah. Nah ini, jadi mengambil hikmahnya ya Pak ya. Kita mengambil hikmahnya. Ya udahlah, kita nggak usah ngiri-ngiri kepada pejabat yang menumpuk kekayaannya ketika masa pandemi, nggak usah ngiri Pak ya. Biarin aja, nanti ada balasannya gitu ya. Nah kalau nanti orang itu ngiri-ngiri, ini diingatkan, kalau andaikan saya jadi pejabat terus menghimpun dana kekayaan menggunakan kesempitan dalam kesempatan, ya dibalik-balik boleh Pak ya. Iya, jadi dibolak-balik, jadi di sana mengambil kesempatan-kesempatan, ya diambil keuntungan, udah biarin. Khawatir, la khasafa bina, aku khawatir aku juga akan dikanyutkan seperti Qarun. Wa ka'annahu la yuflihul kafirin, sungguh tidak akan selamat, tidak akan bahagia orang-orang kafir. Nah, itulah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Mohon maaf, wabillahi taufiq hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sejenak ada pengumuman.